wabarakatuh. Pinanggih malih kalian Pak Guru wonten ing mriki ing piwulang basa Jawi. Bocah-bocah kabeh, bukune tulung dicepakne buku paket lan buku catatan, semono uga patelot pensil nggih. Lan disiapke samudayanipun. Mugi-mugi bocah-bocah lan sedaya keluarga tansah manggih kawilujengan sedayanipun. Sakmenika dipun siapaken buku paketipun dipun bikak wonten ing kaca pinten menika. Wonten ing kaca 12. Wonten ing piwulang sakmenika inggih menika gladen wonten mriki irah-irahanipun ulangan piwulang setunggal wonten ing buku niki. Ananging dereng ulangan nggih, ulanganipun minjang penilaian harian ing minggu candhakipun, minggu ngajeng. Sakmenika latihan soalipun dipun gatakaken Pak Guru badhe ngandharaken punapa ingkang dados pitakenan wonten ing mriki. Coba diperhatikan untuk bacaannya dulu yang bagian A. Pak Doni terangkan, jika nanti ada kata-kata yang sulit Pak Doni sampaikan dan silahkan dicatat. Ingkang bagian A rumiyin. Para rawuh sedaya, kula minangka ketua paguyuban muda-mudi ngudi karya ing dusun ngriki rumaos suka bagya. Awit adik-adik lan kanca-kanca kagungan niat saha tekad luhur. Saha itu juga dalam bahasa Indonesianya juga uga. Inggih punika makempal wonten wadah ngudi karya. Menika mratandani bilih panjenengan sedaya kalebet perangan muda-mudi ingkang sadar dumateng maknaning patunggilan. Ini isi pidatonya kira-kira seputar Agustusan nggih, ketika hari kemerdekaan. Ada maknaning patunggilan. Itu tadi sebagian dari teks pidato yang disampaikan di halaman 12. Sekarang kita perhatikan pertanyaannya. Nanti pertanyaan ini akan Pak Guru sampaikan di Google Form dan nanti kamu mengerjakannya, okay? Nomor 1. Engkang atur sesorah sambutan inggih menika titik-titik yang memberikan. Engkang atur sesorah itu artinya yang memberikan sambutan. Dalam pidato itu siapa? Gitu, okay? Dalam bahasa Indonesianya. Nomor kalih, angka kalih. Tembung suka bagya iku tegese titik-titik. Tembung itu kata, suka bagya. Nah, suka itu sama dengan suka. Berarti artinya apa? Nanti dicari sendiri di situ. Nomor 3. Tembung patunggilan tegese ing bahasa Indonesia yaiku patunggilan. Arti kata patunggilan kata itu berasal dari kata setunggal utawa siji. Nah, berarti maknanya apa? Silahkan dicari sendiri jawabannya. Kemudian di sini ada bagian yang terakhir sendiri di pidato Pak Doni wasaken. Nanti kalian juga tahu itu bagian apa, nggih. Wasana cekap semanten atur kula nyuwun pangapunten mbok bilih wonten ingkang dadosaken kirang rena. Tiba jebret baleni videone. Wasana cekap semanten atur kula nyuwun pangapunten mbok bilih wonten ingkang dadosaken kirang rena ing penggalih. Kirang rena kuwi kurang nyenengake, rena itu suka artinya, kurang menyenangkan di penggalih di dalam hati itu. Ingkang nomor sekawan tembung penggalih
iku padha tegese karo tembung ing ngisor iki. Kejaba itu kejabanya dicorek saja, kejabanya tidak dipakai. Jadi kamu di sini di nomor 4 itu mengartikan arti kata penggalih. Nomor gangsal, teks ing dhuwur kalebu perangan titik-titik ing sesorah. Itu termasuk bagian apa di dalam pidato yang tadi Pak Doni bacakan dan sudah kamu baca juga. Sampun. Nomor 6, saking asiling pirembagan wulan kepengker katetepaken benjing-enjing badhe kerja bakti. Wulan itu artinya adalah sasi, kalau dalam bahasa Indonesianya itu bulan. Kepengker, kepengker itu yang telah lalu. Nah, silahkan nanti di dalam bahasa Indonesianya itu kamu artikan dalam bahasa Jawa untuk menjawab di nomor 6. Nomor 7, sedaya warga sami gumregut anggenipun gotong royong kanthi raosing manah ingkang remen lan ikhlas. Tegesipun tembung gumregut. Gumregut menika inggih menika kalau dalam bahasa keseharian itu gumregut itu gage-gage, geendang-dang, ayo-ayo. Jangan sampai besok, jangan sampai besok. Jadi dalam bahasa Indonesianya itu segera. Ya silahkan. Nanti dipilih jawabannya sendiri. Pangsulane menapa nomor 7 nggih. Nomor 8. Paribasan ingkang gegayutan kalian gotong royong inggih menika titik-titik. Ingkang gegayutan. Gegayutan itu yang berhubungan dengan gotong royong. Itu apa? Nomor 8 jawaban yang A itu. Ini Pak Doni jelaskan sedikit. Adigang, adigung, adiguna itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu mengunggulkan dia punya jabatan, mengunggulkan dia punya kepintaran, mengunggulkan dia punya kekuatan. Itu jadi intinya menyombongkan dirinya. Adigang, adigung, adiguna. Yang B, rawe-rawe antas malang-malang putung. Kuwi kabeh sing ana ning ngarepku tak anteki kabeh, tak habisi gitu. Yang C, kutuk marani sunduk. Itu kita sudah tahu di situ bahaya, tapi kita malah mendatanginya. Ngaten. Yang D, rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Jika semuanya rukun, itu akan membuat sentosa, membuat enak, membuat nyaman. Cerah agawe bubrah, jika cerah itu bertengkar. Nek wong seneng do padu bertengkar itu akan membuat bubrah itu hancur berantakan. Oke. Silahkan dipilih jawabannya yang berhubungan dengan gotong royong. Gotong royong itu nanti bersama-sama, nanti itu mewujudkan suatu suasana yang nyaman intinya itu. Nomor 9. Negara Indonesia kondang gemah ripah titik-titik. Ini menggambarkan keadaan di negara yang subur dan makmur. Jawaban yang Allah itu artinya panenan yang ditanam. Yang B itu loh jinawi itu tanaman yang bermacam-macam, yang menyenangkan hati, yang banyak jenisnya, yang bisa nanti itu hasilnya dimanfaatkan oleh warga negara. Yang C, ayam tentrem itu damai dan bahagia. Yang D, Retara Harjo itu sama, hampir mirip dengan ayam tentrem. Artinya apa ya? Nyaman, aman wilayah itu dalam suatu wilayah tertentu, okay? Misalkan di Magelang, bisa di Klaten, di Semarang itu menggambarkan wilayah yang ayam tentrem untuk Retara Harjo. Yang nomor 10, nyambut damel dereng rampung sampun dipun tilar
menika mboten sae. Dadi nek nyambut gawe rong rampung kok wis ditinggal kuwi ora apik. Ngene iki iso diarani dipun sebat, itu diarani atau dinamakan yang A ninggal gawean, yang B ninggal subosito. Subosito itu tata krama unggah-ungguh nggih, ninggalke unggah-ungguh. Yang C ninggal kokoh. Ninggal kokoh itu ninggal apa ya? Kekuatan di situ. Yang D ninggal warisan. Warisan itu yang hartanya dimiliki oleh orang tua atau kakek nenek yang akan diberikan kepada anak atau cucunya, itu namanya warisan. Nomor 1 sampai 10 silahkan nanti dikerjakan di Google Form. Di situ kamu tinggal menulis jawabannya. Berikutnya di halaman yang 14 esai. Jadi kamu nanti juga harus menuliskan di Google Form yang sudah Pak Doni sediakan di situ. Yang B, halaman 14 nomor 1. Maca sesorah, membaca sesorah iku kudu nggatekake babagan apa wae. Jadi bab apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita berpidato maca teks sesorah. Kemarin di video yang awal sudah Pak Guru sampaikan. Silahkan nanti kamu isikan di Google Form. Nomor yang kedua, sebutno pirangane sesorah. Sebutkan perangan itu bagian dari sesorah. Kamu terangkan di situ ada berapa bagian, silahkan ditulis. Kemudian yang nomor 3, sebutno sikep sarira nalika maca teks sesorah ana sak ngarepe wong akeh. Jadi bagaimana sikap kita ketika membacakan pidato itu? Kamu jelaskan di jawaban kamu masing-masing, ya. Nomor sekawan, terangno tegese tembung-tembung ini. Jadi kamu menerangkan atau mengartikan kata-kata yang diminta di situ. Yang A itu wilujeng, itu artinya apa? Yang B akaryo, itu artinya apa? Yang C murakabi, itu artinya apa? Silahkan nanti kamu tuliskan artinya. Hanya negesi tembung, negesi itu mengartikan kata-kata itu. Nomor gangsal, wenehono tulodo, berikanlah contoh pambukaning teks sesorah. Nah, cuma awalan dari sesorah saja yang ditulis. Itu silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan dengan sepenuh hati. Besok minggu depan kita penilaian harian. Oke. Untuk pertemuan kali ini Pak Doni cukupkan sekian. Semoga anak-anak semua di rumah tetap sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan. Pesan Pak Guru, jangan lupa kamu tetap menjaga kesehatan itu dan menjadi anak yang soleh-solehah. Jangan lupa sholat dan ngajinya, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Sekian dari Pak Guru, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mekaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.